1280, bukannya ini kan cup and handle. Ini support. Berkali-kali dites lalu jebol. Kenapa di sini malah beli kok? Bukannya harusnya cut loss. Nah, so this is I want to explain. Pertama ya, ketika terjadi kepanikan di market, saya coba rangkum deh. Ketika harga saham turun, coba cari tahu alasan penurunan harga. Jika itu terjadi hanya di saham itu, sementara saham sesektornya tidak, maka itu valid. Tapi jika saham itu turun dan semua saham lain ikut turun, maka itu adalah peluang. Artinya ada kepanikan yang terjadi yang dilakukan oleh short term retail. Kalau seandainya kalian nih mengakumulasi saham Akra, foreign contoh, BK AK beli saham Akra, kemudian tiba-tiba market jelek, kalian jual nggak? Kalau investor institusi, mereka nggak akan melakukan pembelian atau melakukan strategi jual beli dalam waktu yang singkat. Pasti ada long term projection. Mungkin mereka udah tahu LK-nya, mungkin mereka udah tahu, atau mungkin mereka bakal simpan ini untuk growth bisnisnya yang oke, atau mereka tahu bakal ada corporate action atau something. Jadi ketika kita melihat flow naik suatu saham dan flow itu enggak pergi dalam jangka waktu tertentu, bahkan even ketika terjadi kepanikan. Jadi boleh dibilang ketika terjadi kepanikan di market, there is a chance. Tapi enggak semua kalian beli. Yang kalian beli harusnya adalah ketika flow sebelumnya itu bagus dan flow itu enggak keluar. Nah, bagaimana ini bisa dibilang enggak keluar? Saya coba lihat 16 Maret 2023. Kalian perhatikan, ketika harga saham Akra turun hampir ARB, di sini memang ada BB jual, AK jual, ada foreign yang melakukan taking profit. Tapi ada another yang melakukan pembelian. DR ini kalau bisa beli Akra di angka 13 bio di saat market jelek, ini ada nggak bener menurut saya. Even di hari itu aja bot dari Stockbit mengatakan ini akumulasi, ya normal, wajar. Dan volume yang terjadi di bawah besar, artinya di sini terjadi banyak volume, banyak yang jual dan banyak yang beli. Yang beli lebih kuat. That's why ini artinya sooner or later ini bakal naik. Itu menurut saya. Itu kalau saya menganalisa. Jadi gimana cara saya melihat Akra? Jawabannya adalah saya melihat ketika dia menarik mata saya. Jadi bandar itu ya, bandar market maker, cara dia komunikasi sama kita itu bisa pakai chart atau bisa pakai harga. Ketika dia naikin harga saham sampai 3%, nah itu tuh harusnya kalian bisa nangkep. Nah ini dia lagi komunikasiin ke kalian nih. Dia bakal buat kayak Broxum bagus atau seandainya price actionnya bagus. Nah ketika ini balik ke average mereka nggak akan biarkan itu. Jadi menurut saya ya, yang beli di sini sama yang beli di sini, dua candle ini itu adalah satu orang. Mungkin kalau dilihat dari Broxum nggak sama, tapi karena Broxum itu bebas. Saya kalau foreign saya beli pakai BK, besok saya jual pakai AK, lusa lagi saya beli pakai CS, itu bebas. Tapi kalau kita fokus sama price action, jadi ini bukan ilmu Broxum, ini hanya ilmu sederhana, di mana di sini ada komunikasi yang dilakukan, ada hal yang menarik mata, terjadi kepanikan, dan kepanikan ini justru akumulasi dari hari itu. Jadi saya nggak ngelihat BK, AK, CS dan kode brokernya, saya hanya ngelihat ada yang melakukan pembelian dalam gelondongan. Itu adalah opportunity to buy. Tapi ini kan break support kok. Kenapa kok lu beli? Alasan satu, cup and handle yang terjadi itu lemah karena
Jadi wajar aja kalau seandainya bisa jebol-jebol support. So, yang perlu saya kasih lihat kalian, ini berdasarkan pengalaman saya di market ya. Ketika ada kepanikan di market, contoh, ini namanya double bottom. Ya double bottom lah, boleh lah. Dia udah break. Kemudian market panik. Support jebol itu wajar. So, you must try to buy at the lowest bottom. Ketika kalian berhasil dapat di sini, risk dan reward rendah, there is a very big opportunity, a very big probability untuk dia kembali naik. Sederhana, pertama kalian lihat akum yang ada di sini. Kalian lihat siapa yang beli di sini, bagaimana price action yang terjadi di luar Broxum. Kalau Broxumnya lebih match, ya lebih bagus. Tapi Broxum bisa diakalin, ingat, maka akan ada potensi dia rebound setelahnya. Ini kalau double bottom. Kalau inverted head and shoulders seperti ini. Contoh, terjadi inverted head and shoulders. Kemudian break out. Lalu market jelek, koreksi, tembus. Nah, antrilah di sini. Kenapa saya harus antri di sini? Jawabannya simple. Karena yang nahan harga di sini itu most likely big player. Jadi dia akan mengakumulasi di harga yang dimana itu menjadi modal dia, modal yang paling rendahnya dia. Begitu juga hal yang sama jika terjadi di pattern cup and handle. Kalau udah break, kemudian breakdown support, coba lihat dulu breakdownnya ini terjadi karena apa. Kalau karena market panik semua juga koreksi, ya wajar. Jangan disalahin patternnya, jangan disalahin sahamnya, jangan disalahin yang rekomendasinya juga. Nah, coba susun plan. Kalau seandainya porsi kalian kegedean, jual dulu. Tapi kalau porsi kalian masih kecil, so you must try to average down di support yang ada sebelumnya, yaitu di sini. Probability untuk dia rebound ketika kalian bisa dapat di harga bottom atau di harga di mana market maker melakukan penahanan menjaga harga di sini, itu adalah rebound yang cukup besar. Jadi ini bisa kalian lakukan, ilmu ini bisa kalian pakai bukan cuma di IHSG, akan jauh lebih works justru kalau kalian pakai di bursa luar, di cryptocurrency, di forex ataupun di commodity. All is good. Kalau saya kalian pakai semakin besar volume, semakin bagus. So, itu alasan saya membuat plan Akra, di mana saya lupa intinya. Nah, intinya sebelum Akra jebol, areal saya tuh spare sampai 1280. Padahal support yang ada di sini kan 1360. Support command handle kan 1360. Tapi saya spare kalau seandainya ini jebol, ya udah sampai 1280. Kenapa 1280? Karena 1280 itu karena saya spare even kalau tadi cup and handle, saya spare sampai level yang paling bawah sini. Sampai di sini pun saya merasa masih oke. Kenapa? Karena yang ngebuat pola ini, saya cukup yakin itu adalah market makernya. Jadi itulah yang jadi ketika suatu capetan terjadi dan terlihat barang belum belum berhasil didistribusikan di atas, maka level-level average mereka di situ bakal mereka tahan. Why? Karena mereka banyak duit. Beda kalau seperti ini ya. Ini kita belum bicara volume distribusinya. Contoh seperti ini. Contoh. Ini adalah cup and handle. Total untuk ngumpulin, untuk ngebuat ini adalah contoh 50 miliar. 5 miliar lah. 50 miliar lah boleh. Tapi sebelum sampai target atau baru setengah target, saking ramenya nih saham, total yang beli itu udah 60 miliar. Dan barang si market maker yang 50 miliar ini udah habis. Masih ada kepentingan nggak dia buat narik saham sampai tinggi? Nggak ada lagi. That's why terkadang
ada satu chart pattern, tapi volumenya anomali atau ada volume yang kegedean di dalam pertengahan atau perjalanan menuju target, dan barang market maker udah habis, selesai. Kadang nggak capai target pun udah selesai, jadi downtrend. Tapi kalau dia baru break sebentar, kemudian market jelek, jadi market yang buat nge-break most likely itu market maker, most likely nggak mungkin retail. Ngapain aku break in? Aku nggak punya barang gitu. Yang buat nge-break itu harus yang punya barang. That's why most likely adalah market makernya, bandarnya, atau majority player yang punya barang paling banyaknya, emiten, yang ownernya. Contoh, kalau dia udah buat break, tapi belum berhasil didistribusikan, market panik, market jelek, jawabannya saya nanya, bandar, market maker, majority player, liquidity provider, owner, tahu nggak kalau berita SVB bakal muncul? Mereka nggak tahu, bos. Tahu nggak dia kalau di 1 minggu lalu bakal ada berita tentang Credit Suisse mau bangkrut? Mereka nggak tahu. Mereka juga ketika mereka mengangkat emiten, mereka mengangkat harga saham mereka dengan volume besar, kemudian market tiba-tiba jelek, mereka juga mengalami kerugian. Bedanya equity mereka gede. Bedanya mereka punya power untuk mengangkat saham lagi. Bedanya lagi mereka punya dasar untuk membeli suatu saham. That's why ketika saham ini turun, ketika saham seperti ini jatuh, turun dalam, tapi volumenya belum habis di atas, itu adalah a very big probability for you to buy. Ibaratnya gini loh, ibaratnya Swiss National Bank beli bank Credit Suisse itu di harga $4. Kemudian kalian masuk, harganya lebih rendah, dan kalian beli di harga lebih murah. Nah, jadi sebenarnya yang namanya cup and handle, double bottom, inverted head and shoulders, dan pola-pola bearish yang lainnya, double bottom segala macam, kalian harus kaitkan dengan volume. Jadi kalau seandainya saya ngebuat ini 60 miliar atau 6 miliar, begitu naik sedikit yang ngantri 10 miliar, saya kasih semua. Ngapain saya angkat sampai tinggi? Habis itu belum sampai target aja udah turun. Tapi kalau saya angkat, belum direspon sama market, retail belum beli habis, barang saya masih banyak, kemudian turun, ya kalian beli aja kan. Logiknya seperti itu. So, target dari Akra setelah ada cup and handle ini, ada pola selanjutnya yang menarik, yaitu ascending triangle yang lebih besar, yaitu di sini. Nah, target dari ascending triangle ini sebenarnya nggak terlalu jauh, di 1630, tapi wajar banget karena Akra kan ketahan sama titik tertingginya, resisten. Nah, so saat ini ya kalian masuk ke hari ini. Hari ini 24 Maret. Kalian lihat 24 Maret. Today yang melakukan pembelian di Akra itu adalah CC Mandiri Sekuritas, CIMB, JP Morgan. Nilainya ini 567, 70-an bio, harganya 1510. Kok mereka mau sih beli di 1510? Kenapa mereka nggak beli di sini? Jawabannya, pembelian mereka itu sebesar 60-70 bio. 60-70 bio kalau mereka beli di sini pun mungkin harganya arah. Itu. Dan di sini ada gap. So, saya memandang Akra negatif. Jadi untuk saat ini, tapi ingat ya, bukan nggak mungkin kalau seandainya dia tetap melanjutkan kenaikan. Tapi untuk saat ini, secara TA, secara demand, secara logis, menurut saya ini udah negatif. Jadi akan ada potensi dia koreksi menutup gap yang ada di sini akan jauh lebih sehat untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan. Mungkin atau enggak, who knows. Kita hanya bisa melihat price action, kita nggak bisa nerka-nerka. That's why yang ada di market saat ini memang semua tuh jauh lebih short term, harus saya akuin. Kalau dulu kalian beli Antam, kalian diemin 1 bulan naik 10%, bulan depan naik 20%, bulan depan naik 30%. Kali ini nggak bisa. Kalian mesti selektif, kalian mesti punya bekal untuk menganalisa, dan kalian mesti punya dasar, baik itu FATA, makro, atau apapun, bandarmologi, atau apapun itu. Nah, itu yang mau saya sampaikan, di mana sebenarnya ya, memang sudah ada riset bahwa retail itu bakal mati. Pertumbuhan retail yang terlalu cepat akan mati 80% atau 90% dalam jangka waktu maksimal 1 tahun sampai maksimal 1,5 tahun. Dan itu kejadian. 2020 retail yang tumbuh pesat saat ini mati semua. Enggak semua mati, let's say sisa 10% atau 20%. Itu udah ada riset yang dilakukan oleh, saya lupa waktu itu, dari webinarnya IE, Cirita, Yudi, dan Cicuai, yang
ngepost soal itu, dan memang benar retailnya udah mati. That's why. Lalu kenapa kamu masih di sini kok? Nah, kenapa sekuritas masih kebanyakan jor-joran di IHSG? Saya pernah ngobrol sama salah satu sekuritas yang transaksinya paling besar di Indonesia. Saya nggak sebut mereknya. Saya nanya sama beliau, dia dari Korea, kenapa kalian melakukan investasi besar-besaran di Indonesia? Padahal kalian tahu kalau retail saat ini tuh memang pertumbuhannya karbitan. Dia jawab ke saya seperti ini. Menurut riset yang kami lakukan di negara emerging market, terutama di negara Asia, ketika GDP satu negara Asia tumbuh di angka 5.500 atau let's say 3 bulan minimal di atas 5.500, maka people will willing to invest minimum 20% dari pendapatannya kalau GDP menyentuh 5.500. Jadi kalau gaji kalian 15 juta, 3 juta itu bakal kalian invest. Kalau gaji kalian 10 juta, 2 juta bakal kalian invest. Minimal 20% yang diinvest. Di Malaysia itu kurang lebih 28%. Di Korea itu kurang lebih 36%. Di Singapura itu 50%. Tahu nggak di Indonesia berapa? 1,3%. That's why pertumbuhan SID yang ada, yang karbitan kemarin, sebenarnya memang sudah diprediksi. Dan nanti ketika kalian di market bisa lebih survive, atau at least bisa enggak ngikut-ngikutan orang, bisa punya dasar analisa, masih ada 10 kali lipat lebih potensi volume yang ada di market. Dan potensi rally pastinya 10 kali lipat lebih besar. Hanya it takes time. Good things takes time. Sekian. Itu riset dari mana? Riset dari luar pokoknya. Oke, maybe kita bahas 5 saham habis itu udahan ya. Karena saya mau malam minggu. Oke, apa saham yang kalian punya dan apa yang mau dibahas? Oke, Adro. Adro sempat breakdown support dan menyedihkan, agak sedikit menyedihkan, tapi intinya divergence yang ada makin kejadian ya. MACD juga makin naik, dan maksimal drawdown yang bisa kalian atur di Adro itu adalah di level 2500. Jadi kalau market begini ya ada jebol support sekali-sekali itu nggak apa-apa, tapi saya melihat ya ada potensi pattern falling wedge yang terjadi di Adro. Jadi ya mungkin begini-begini dulu, baru kemudian rebound. Kenapa saya masih bisa bilang Adro itu still have a chance? Satu, saat ini inflasi itu di angka kurang lebih 6%, interest rate di 5%. Once inflasi udah di bawah interest rate, artinya real yield yang ada di US itu bakal positif. Ketika positif, artinya orang bakal nggak mau nabung di bank, which is komo bakal naik. Jangan yang kecil dong, saya takut. Yang agak-agak gede deh, kalau kecil saya takut. Ya, BRI oke lah. Nah, BRI kan ex dividend, dia sendiri punya ini trend line-nya yang nggak berhasil di break. Sebenarnya berhasil, tapi karena dividen turun, ini ada pola bullish flag. I do believe ya, BRI akan menyentuh 5.000. Bottomnya di mana? Bottom yang menarik itu today itu justru dengan doji di bawah begini, itu sign kalau dia bakal nutup gap yang ada di atas. Kalian boleh beli BRI kalau nggak punya 47 sampai MA 200, 47 sampai 4.550, 47 4550, ingat. I like Breeze tuh. Hari ini foreign masih beli Breeze, dan Breeze sendiri punya pola yang udah boleh dikatakan udah stabil. Titik pentingnya 1650. Kalau 1650, 1750 itu akan enteng untuk Breeze dilewatin. Titik buy-nya sampai sebenarnya saat ini sampai 15 ya, karena dia udah mulai naik di higher low. Kalau kemarin di bawah 1.500 pun masih oke. Kalau saat ini tuh 1.500. Sudah 2. Ngeces nggak menarik.
primer nggak menarik, sorry. Harta bolehlah. Menarik 340 sampai 330 menarik harta. Ini bisa pakai Elliott Wave nih, dan ini kayaknya baru-baru start early Elliott Wave gitu. Nah, di sini area demand nih menarik nih. ASI ya. ASI itu salah satu barang di grup saya, dan dia punya parallel channel. Di sini ada gap tembus sedikit, dan saya tuh, nah ini ya, salah satu yang saya terapkan itu seperti ini. Di sini ada double bottom, ada gap yang jomplang banget. Nah, saya suruh antri di sini sampai bottom yang di bawah. Jadi spare aja diskon. Bayangin yang beli di sini, kalian boleh cek di Broxom, yang beli di sini tuh udah pasti merugi banget. Turun di sini udah pasti merugi banget. Nah, kalian dapat chance untuk dapat harga sebelum breakout. Belum. Ya ini udah very very good. Areal buy saya di grup itu di sini. Wajib malah. Kalau nggak salah. ...58 sampai 55. Jadi 58-nya ini, 55-nya ini, ya udah, dapatnya sedikit doang, ya udahlah, masih oke. Jadi kayaknya udah sekian, dan saya ucapin